Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marzalni dan teman saya Sawati. Oke, di sini kami akan membahas tentang perilaku organisasi dan kepemimpinan pendidikan Islam. Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Asmendri MPD. Baiklah, hari ini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama adalah definisi perilaku organisasi. Yang kedua adalah 4 unsur perilaku organisasi. Yang ketiga, 5 model perilaku organisasi. Yang keempat adalah 3 level perilaku organisasi. Sebelum kita membahas tentang definisi perilaku organisasi, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana latar belakang munculnya perilaku organisasi. Perilaku organisasi selalu memusatkan dasar dari pembahasan, yaitu tingkah laku manusia maupun aspek psikologi dari sifat dan tingkah laku seseorang. Kita tahu perilaku organisasi adalah sebuah pendekatan untuk memahami permasalahan yang ada dalam sebuah lembaga atau organisasi, sehingga kita bisa menganalisis tingkah laku individu atau kelompok serta merumuskan solusi yang akan kita berikan. Oke, kita bahas yang pertama adalah definisi dari perilaku organisasi. Definisi perilaku organisasi adalah merujuk pada penelitian mempelajari tentang perilaku individu dalam sebuah organisasi atau kelompok. Yang kedua adalah perilaku organisasi itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja kita. Untuk yang kedua, kita membahas tentang adalah 4 unsur perilaku organisasi. Yang pertama adalah orang. Orang adalah individu yang membentuk dalam organisasi. Contohnya, misalnya dalam aspek mental, emosional, sosial, dan membentuk jaringan, baik secara informal maupun non-formal. Yang kedua adalah struktur. Struktur di sini disebut adalah hubungan resmi antara orang-orang dalam organisasi. Misalnya, dalam sebuah organisasi itu ada hubungan antara manajer dengan bawahan, antara pihak yang terkait. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi adalah sumber daya yang digunakan orang untuk bekerja. Contohnya adalah penggunaan komputer, penggunaan alat-alat yang menunjang kegiatan pekerjaan seseorang atau sebuah lembaga atau organisasi. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah tempat beroperasinya sebuah lembaga atau organisasi, di mana dalam sebuah lingkungan itu tidak berdiri sendiri. Ada tempat di mana organisasi itu sistemnya lebih luas, misalnya dengan sistem pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan. Baiklah, dapat kita simpulkan di mana 4 unsur ini saling berkaitan. Yang pertama adalah orang, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah teknologi, yang keempat adalah lingkungan. Untuk berikutnya akan dibahas oleh Ibu Sri Melisawati. Yang pertama adalah tentang 5 model perilaku organisasi. Yang kedua, 3 tingkatan dalam perilaku organisasi. Kepada Bu Sri Melisawati, kita persilakan. Baik, terima kasih Bu J. Jadi di sini kita akan membahas tentang 5 model perilaku organisasi, yaitu model autokratik, model kustodial, model suportif, model kolegial, dan terakhir model sistem. Dan juga kita akan membahas tentang 3 level perilaku organisasi, yaitu level pertama yaitu individu, yang kedua yaitu kelompok, dan yang ketiga yaitu organisasi. Yang pertama yaitu model autokratik. Nah, model ini dikenal selama revolusi industri antara abad 19 hingga awal abad ke-20, di mana kekuasaan manajemen itu merupakan kekuatan yang penuh terhadap pegawainya masing-masing. Nah, para manajer itu dianggap memiliki kekuatan absolut atas bawahan mereka, yaitu model kustodial. Nah, model kustodial ini diperkenalkan pada akhir abad ke-19, di mana karyawan menyadari bahwa kesejahteraan mereka tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman dan kualitas pekerjaan yang memadai.
Pendekatan ini dikenal dengan nama sebagai paternalisme, di mana perusahaan menyediakan keuntungan dan kebutuhan dasar karyawan sebagai bagian dari perilaku mereka terhadap tenaga kerja. Yang ketiga yaitu model suportif. Nah, model suportif ini muncul karena adanya penelitian yang dilakukan pada tahun 1920 hingga 1930. Nah, ini menekankan kepemimpinan yang berfokus kepada pemberdayaan dan dukungan. Jadi bukan hanya kekuasaan dan pemberian materi saja, tetapi manajer di sini menciptakan kondisi kerja yang mendorong karyawannya untuk mengembangkan karir mereka. Nah, model ini berpendapat bahwa karyawan itu memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk bekerja dan merasa didorong serta didorong untuk mengoptimalkan kemampuan mereka. Yang keempat yaitu model kolegial. Nah, model ini diperkenalkan sekitar 50 tahun yang lalu dan dikenal dengan sebagai pendekatan kolegial, di mana seluruh sumber daya manusia itu bekerja sama dan berkolaborasi dan saling mendukung untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini manajemen itu berusaha untuk membangun hubungan persaudaraan dan persahabatan dengan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan mendorong partisipasi dari seluruh anggota tim. Yang terakhir yaitu model sistem. Nah, model ini muncul di era modern saat ini, di mana individu tidak hanya mencari penghasilan, tetapi juga mengejar keamanan kerja, hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan keanggotaan tim yang solid. Nah, pada abad ini, karyawan tidak hanya menginginkan lingkungan kerja saja, tapi mereka menginginkan kepercayaan, nilai-nilai etika, kepemimpinan yang peduli dan empati, serta atmosfer yang menekankan persatuan dan saling mendukung. Kita lanjut dengan 3 level perilaku organisasi. Nah, dimulai dari tingkat individu. Nah, di mana perilaku seseorang dengan memperhatikan aspek-aspek seperti sifat, sikap, kepribadian, dan pengalaman hidupnya, sehingga membentuk karakter dan perilaku individu tersebut. Nah, yang kedua yaitu perilaku kelompok. Nah, di mana tingkat kelompok ini dapat dipengaruhi oleh norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipegang oleh anggota dalam kelompok tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tingkat organisasi. Nah, tingkat organisasi ini dipengaruhi oleh peran atau jabatan yang dimiliki oleh individu dalam organisasi dan juga mempengaruhi interaksi dan dinamika organisasi secara keseluruhan. Oke, jadi dapat kita pahami di sini bahwa organisasi itu dipengaruhi oleh berbagai tingkatan, termasuk individu, kelompok, dan kepemimpinan di dalamnya. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri Melisawati. Sebagai penutupnya, di mana kami sudah membahas tentang definisi perilaku organisasi, 4 unsur perilaku organisasi, 5 model perilaku organisasi, dan 3 level perilaku organisasi. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan dan sajikan bermanfaat, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.